sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan kenikmatan yang Allah telah limpahkan kepada kita bersama keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan selalu menambahkannya di hari-hari mendatang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Izinkan pada pagi hari ini insyaAllah kita akan mendiskusikan dan membahas tentang tema kedermawanan, macam-macamnya dan adab-adabnya. Untuk bagian pertama ini insyaAllah kita akan mengupas tentang macam kedermawanannya. Merujuk pada firman Allah yang setiap hari berulang kita lafadzkan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat ini jelas tercantum dalam suratul Fatihah. Tiap hari kita ulang. Kita berdoa kepada Allah setiap hari dari pagi, subuh, sampai malam hari. Yang maknanya adalah, ya Allah tunjukilah, bimbinglah, berikanlah taufik kepada kami untuk meniti siratul mustaqim, yaitu jalan yang lurus dalam kehidupan ini. Jalan yang lurus adalah jalan yang terang dan jelas, serta mengantarkan orang yang berjalan di atasnya sampai kepada Allah dan berhasil menggapai surganya Allah. Hakikat jalan yang lurus, yakni siratul mustaqim ini, adalah memahami kebenaran dan mengamalkannya. Jadi kita selalu berdoa, tunjukilah kami jalan yang lurus, agar kami, ya Allah, dapat memahami kebenaran dan bisa mengamalkannya. Bukan sekedar memahami saja tanpa mengamalkannya, tanpa upaya atau usaha mengamalkannya. Tapi kita memohon supaya saya diberikan petunjuk dan juga bisa berkemampuan mengamalkannya. Lanjutan dari ayat tadi yang juga kita baca, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah? Di dalam ayat surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat itu adalah para nabi, orang-orang yang disebut dengan siddiqin, kemudian orang-orang mujahid yang berjuang di jalan Allah sampai ia mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa ayat 69. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka akan ditempatkan bersama dengan orang-orang yang Allah anugerahi nikmat. Orang-orang yang Allah anugerahi nikmat, itulah yang kita minta tadi. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat.
Dan Allah dalam ayat An-Nisa 69 menunjukkan orang-orang yang dianugerahi nikmat itu adalah para nabi, siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Mereka adalah sebaik-baik teman. Sebaik-baik teman. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa penyebutan dalam ayat di atas yang menjelaskan tentang orang-orang yang diberi nikmat diurut dari purai para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh. Pengurutan tersebut menurut Imam Ibnu Qayyim berkaitan dengan besarnya kemanfaatan hamba tersebut terhadap sesamanya. Sekali lagi, ini adalah hal yang digarisbawahi yang perlu kita juga pahami, apa yang disampaikan Imam Ibnu Qayyim. Pengurutan dari para nabi, siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh diurutkan sesuai dengan besarnya kemanfaatan orang-orang tersebut terhadap sesama. Disinilah yang dikuatkan pula oleh baginda Nabi SAW dalam sabdanya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberi manfaat pada sesamanya. Siapa yang paling banyak memberi manfaat pada sesamanya dengan kemanfaatan yang sangat baik, maka sungguh ia akan mendapatkan derajat-derajat tinggi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama disebut para nabi, karena dialah yang memberi manfaat sampai menyelamatkan hamba Allah ya dalam kehidupan dunianya dan kehidupan akhiratnya. Kemudian siddiqin, kemudian para syuhada, para pahlawan yang berjuang karena Allah sampai dia mengorbankan nyawanya, sungguh memberi manfaat seperti di negeri kita. Ya, terbebaskan dari penjajahan Belanda karena perjuangan mereka. Mereka sampai meninggal, mereka berjuang mati syahid, perjuangannya luar biasa, kemanfaatannya besar untuk negeri kita, untuk bangsa. Itulah yang Allah hargai sebagai syuhada. Pangeran Diponegoro, ya, Patimura, ini semua adalah pejuang-pejuang yang kita kenal atau diperkenalkan dengan makna syuhada. Serta orang-orang soleh, orang-orang yang tentunya memberi manfaat kepada sesamanya. Di dalam ayat Al-Quran, surat Toha ayat 75-76, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang saya terjemahkan, dan barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lalu sungguh-sungguh telah beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh derajat-derajat yang tinggi, yakni surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya, dan itu adalah balasan bagi orang yang bersih dari kekafiran dan kemaksiatan. Bersih dari kekafiran berarti dia tetap istiqomah dengan imannya. Bersih dari kemaksiatan berarti dia tetap istiqomah dalam beramal soleh. Dan Allah memberikan balasan kepada mereka sesuai dengan kadar amal-amalnya, dan itulah yang menentukan derajat-derajat mereka. Dalam surat Fatir ayat ke-32, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, kemudian kitab Al-Quran itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, ada di antara mereka yang pertengahan, dan ada yang lebih dahulu atau lebih banyak berbuat kebaikan. Nah, ini surat Al-Waqiah, surat Al-Waqiah, bukan surat Fatir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam ayat ini bahwa orang-orang beriman itu yang mengimani Al-Quran, ini benar surat Fatir ayat 32, ya. Yang mengimani Al-Quran itu bertingkat.
Ya. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus. Kemudian kitab Al-Quran kami wariskan kepada orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka yang beriman kepada Al-Quran, ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dolimun li nafsih, ada yang muktasidun, ada yang pertengahan, dan ada sabiqun bil khairat, ada yang lebih banyak berbuat kebaikan. Nah, ini sesuai dengan tingkatan amal. Allah Subhanahu wa taala menghargai sesuai dengan tingkat-tingkat amal atau derajat-derajat tadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah SWT, di antara amal yang diperintahkan adalah berbuat kebaikan pada sesama. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77, "Wabtahi fima ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Carilah olehmu apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jangan kamu lupakan nasibmu dari kehidupan dunia dan berbuat baiklah kamu kepada sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jangan kamu melakukan kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah menyuruh dalam ayat ini, berbuat baiklah kamu kepada sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Di samping ibadah-ibadah yang Allah telah perintahkan pula kepada kita. Nah, berkaitan dengan ibadah atau amal kepada sesama ini adalah bentuknya adalah kedermawanan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasr yang artinya, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, yakni kedatangan para muhajirin, ya. Jadi mereka yang menempati kota Madinah diberi gelar Ansor, sedangkan orang yang berhijrah ke Madinah dari Mekah saat itu bersama Nabi dikenal dengan muhajirin. Disebutkan dalam ayat ini, dan orang-orang yang menempati kota Madinah yang telah beriman, yakni kaum Ansor, sebelum kedatangan muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, menyambut orang-orang muhajirin itu. Dan mereka kaum Ansor tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada muhajirin. Dan mereka orang-orang Ansor itu mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Nah, ini adalah salah satu sifat kedermawanan, ya, mengutamakan orang lain walaupun dirinya sendiri dalam kesusahan. Allah memujinya dan Allah mengakhiri ayat ini dengan kalimat, siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang yang beruntung. Siapa yang bisa berlaku dermawan, merekalah yang beruntung. Dalam ayat yang lain, surat Al-Ma'un, Allah Ta'ala berfirman, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Al-ayah, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya, dan orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Allah mendeskripsikan tentang orang yang mendustakan agama, yang Allah sebutkan menghardik anak yatim, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, enggan menolong dengan barang berguna, dan orang yang tidak mengerjakan sholat walaupun dia muslim, mengaku muslim tapi mengabaikan sholat. Kalaupun sholat hanya karena riya semata. Nah, ini yang disebutkan 3 pengulangan berkaitan dengan hubungan dengan sesama. Menghardik anak yatim,
tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, dan enggan menolong orang lain dengan barang berguna. Kemudian kita temukan pula dalam surat Al-Lail, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka. Allah sebut al-atqa, orang yang paling takwa. Siapa orang yang paling takwa? Yaitu yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tidak ada yang dia tidak dalam konteks ia harus membalas, tapi dia menafkahkannya untuk membersihkan hartanya. Tetapi dia memberikan itu, yakni memberikan hartanya itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Allah memujinya dengan sebutan al-atqa, orang yang paling takwa. Wasayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. Akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka, yaitu orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Kemudian juga dalam surat As-Sajdah Allah Ta'ala berfirman pula yang artinya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap. Ya, ini adalah orang yang sholat malam. Yang semestinya banyak orang yang tertidur, ia bangun untuk bersolat dan berdoa. Kemudian kalimat berikutnya, dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yakni disembunyikan oleh Allah sebagai karunia Allah kepadanya, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan itu, yaitu tetap istiqomah dengan sholatnya dan selalu berbagi rizki dengan sesamanya, yakni dia melakukan amal kedermawanan. Bapak Ibu sekalian, lebih lanjut Imam Al-Qayyim mendefinisikan, saya nukilkan di sini, makna kedermawanan dan lawannya adalah kekikiran. Kedermawanan adalah perilaku siap mengalokasikan berbagai bentuk kenikmatan yang dianugerahkan Allah atau yang ia miliki untuk kepentingan orang lain atau untuk kepentingan agama. Sekali lagi, perilaku siap mengalokasikan berbagai bentuk kenikmatan yang Allah telah karuniakan kepadanya. Kebalikannya adalah kekikiran. Adalah perilaku tidak mau mengorbankan apa yang dimilikinya untuk orang lain atau untuk kepentingan agama. Kedermawanan dengan kata lain adalah orang yang siap berkorban untuk orang lain, untuk keluarganya, untuk masyarakat, bahkan untuk bangsa atau umat dan agama. Siap berkorban. Kedermawanan adalah perintah Allah dan melupakan pilarnya syukur kepada Allah atas segala bentuk nikmat. Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka sebagai bentuk syukur atas nikmat itu, dirikanlah sholat, istiqomah dengan sholat, dan berkorbanlah. Berkorbanlah di sini maknanya secara luas adalah berlaku dermawanlah. Sisihkan sebagian nikmat Allah
untuk orang lain, untuk sesama, untuk keluarga, dan seterusnya. Disebutkan dalam hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang macam kedermawanan ini. Nabi SAW bersabda, terhadap setiap jiwa pada setiap terbit matahari dikenakan sedekah. Abu Zar, sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, bagaimana saya dapat bersedekah sedang saya tidak punya harta? Nah, Abu Zar termasuk sahabat yang kekurangan. Dia bertanya, ya Rasulullah, bagaimana saya bersedekah sedang saya tidak punya harta? Rasul kemudian menjawab, sesungguhnya pintu-pintu sedekah itu adalah takbir, tasbih, tahmid, tahlil, membaca astaghfirullah, menyuruh yang baik, mencegah yang buruk, membuang duri dari jalan, tulang atau batu dari jalan, memberi petunjuk kepada orang yang buta, memberi pengertian pada orang yang tuli dan peka sehingga ia dapat mengerti, menunjuki orang yang mencari sesuatu, membawa bantuan kepada orang yang memerlukannya, membantu orang-orang yang lemah. Semuanya itu adalah pintu-pintu sedekah dari kamu. Bagaimana Nabi menjelaskan dalam hadis ini variasi dari sedekah, bukan saja dengan harta. Dengan kata-kata memberi petunjuk, itu adalah sedekah. Dengan tenaga mengangkatkan barang adalah sedekah. Menyelamatkan orang dari pecahan duri atau kaca di jalan, itu juga sedekah. Menuntun orang yang buta untuk menunjukkan jalannya adalah sedekah. Berbagai bentuk sedekah dijelaskan dalam hadis ini. Dan lebih rinci lagi kita akan simak macam-macam kedermawanan ini. Sekali lagi, kedermawanan bukan sekedar dengan harta. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ada 10 macam bentuk kedermawanan. 10 macam. Yang pertama, kedermawanan dengan pengorbanan jiwa. Yang dikorbankan adalah jiwa, bukan harta. Jiwanya dikorbankan, nyawanya dikorbankan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah 207, wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari ridha Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba. Inilah di antara para pejuang yang siap bertempur di medan juang untuk membebaskan negeri dari penjajahan. Maka itu ia mengorbankan nyawanya, mengorbankan jiwanya. Disebutkan dalam ayat yang lain. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Yakni para syuhada itu jangan dikira mati. Sebenarnya mereka itu hidup dan dianugerahi rizki di sisi Tuhannya. Mereka bergembira dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya. Dan bergirang hati atas keadaan orang-orang di belakang yang belum menyusul mereka. Yaitu bahwa tidak ada rasa takut pada mereka. Dan mereka tidak bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah. Bahwa sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang mukmin yang berderma dengan nyawanya. Untuk berjuang di antaranya, alhamdulillah negeri kita insya Allah banyak pula para syuhada ini. Mereka yang mendermakan nyawanya untuk kepentingan pembebasan negeri kita dari penjajahan. Yang alhamdulillah Allah karuniakan dengan usaha dan ikhtiar mereka, pengorbanan mereka, negeri kita merdeka dan kita pun hidup bersama keluarga dan masyarakat lainnya. Ini adalah anugerah besar dari Allah atas perjuangan mereka. Oleh karenanya Allah mengapresiasi perjuangan mereka, sungguh mereka tidak mati.
Artinya Allah beri kehidupan. Ya, di balik kematiannya itu Allah beri kehidupan, kenikmatan yang luar biasa. Inilah di antara bentuk kedermawanan yang pertama, mengorbankan nyawa untuk kepentingan orang banyak. Kemudian bentuk kedermawanan yang kedua adalah kedermawanan dengan kekuasaan atau kedudukan. Kedermawanan orang yang memiliki kekuasaan membuatnya mempertaruhkan kekuasaannya atau jabatannya dan dia lebih mengutamakan keperluan orang lain yang perlu dibantu. Jadi dia mengorbankan jabatannya. Ya, mengorbankan jabatannya untuk kepentingan orang banyak. Dalam hal ini juga diabadikan dalam Al-Qur'an. Contohnya yaitu contoh dari Nabi Musa alaihissalam yang diabadikan Al-Quran, tercantum dalam surat Al-Qasas. Saya bacakan terjemahan ayatnya. Dan Musa masuk ke kota Memphis. Nama kotanya Memphis. Saat itu Nabi Musa masih berada dalam kerajaan Mesir, kerajaan Firaun. Ya, kita tahu Nabi Musa sejak kecil dipelihara oleh istri Firaun dalam keluarga Firaun sampai dia dewasa. Masih berada dalam keluarga Firaun ini. Kemudian Musa saat itu masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka didapatinya dalam kota itu ada dua orang laki-laki yang berkelahi. Yang seorang dari golongan Bani Israel, yakni masyarakat atau rakyat biasa, dan seorang lagi dari tentara Firaun, dari pasukan Firaun. Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang dari musuhnya. Lalu Musa meninjunya dan matilah musuhnya itu. Jadi saat itu Nabi Musa melerai. Tapi karena pasukan dari Firaun ini merajalela, ia tidak mempedulikan, akan menyiksa rakyatnya itu. Kemudian Nabi Musa membela rakyatnya itu dan memukul balik, dan Allah jadikan satu peristiwa, orang yang dipukul Nabi Musa itu tiba-tiba meninggal. Musa pun berkata, ini adalah perbuatan setan. Artinya Nabi Musa tidak niat untuk memukul sebenarnya, hanya melerai. Sesungguhnya setan adalah musuh yang menyesatkan, lagi nyata permusuhannya. Kemudian Nabi Musa berdoa setelah tahu yang orang yang dipukul tadi itu meninggal. Nabi Musa berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku. Nabi Musa minta ampun, maka Allah mengampuninya karena memang Nabi Musa tidak sengaja untuk membunuhnya. Dia cuma melerai, kemudian terjadi adu tinju, terkena tinju Nabi Musa, mereka pun meninggal. Apa yang terjadi? Fir'aun pun akan menangkap Musa. Musa pun berlari. Melarikan diri karena akan dibunuh oleh Fir'aun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Musa berkata, ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, aku sekali-kali tiada akan menjadi penolong bagi orang yang berdosa. Ya, Nabi Musa nggak mau menolong Fir'aun ini, karena dia melakukan kezaliman-kezaliman saat itu pada rakyatnya. Kemudian Nabi Musa memukul pasukan Fir'aun itu sampai salah seorang mereka meninggal. Nabi Musa dikejar, akan ditangkap. Nabi Musa lari meninggalkan Mesir. Nah, ini contoh yang diabadikan dalam Al-Quran tentang kedermawanan dengan kekuasaan, dengan kedudukan. Nabi Musa mengorbankan kedudukannya di keluarga Firaun hanya untuk membela rakyatnya. Kemudian bentuk kedermawanan yang ketiga, yakni kedermawanan dengan kesenangan, ketenangan, dan istirahat untuk kemaslahatan orang lain atau masyarakat. Bahkan dia mengabaikan waktu istirahatnya untuk berpayah-payah demi kemaslahatan sesama atau orang lain. Ya, semisal seorang menjadi dokter misalnya, dia sudah dalam keadaan istirahat, tiba-tiba ada telepon, ada pasien yang perlu penanganan khusus, ia pun datang kembali ke rumah sakit menangani pasien itu. Dan banyak lagi bentuk yang lain
yakni kedermawanan terkait dengan ketenangan, waktu istirahat dikorbankan untuk kesibukan melayani orang lain. Ini juga bentuk kedermawanan. Kemudian yang keempat, macam keempat, kedermawanan dengan ilmu. Yakni berbagi ilmu. Ini adalah juga merupakan keutamaan sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Barang siapa menunjukkan satu kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Ini berbagi ilmu adalah juga satu kedermawanan yang tinggi. Yang berikutnya, Bapak Ibu, kelima, kedermawanan dengan memanfaatkan kehormatan diri. Seperti memberi rekomendasi kepada seseorang untuk menemui seorang yang disegani, menjaminkan hutang dan sebagainya. Jadi berani menjaminkan dengan namanya untuk orang lain. Seperti hutang. Ya, misalnya seorang menjaminkan, tolong hutangi dong, saya yang menjamin. Nah, itu termasuk kedermawanan memberikan jaminan itu. Memberikan rekomendasi, ya. Saya berikan rekomendasi untuk si X. Itu juga adalah kedermawanan memanfaatkan kehormatan diri, berbagi dengan kehormatan dirinya, menjaminkan dengan kehormatan dirinya. Ini juga bentuk kedermawanan. Kemudian yang keenam, kedermawanan dengan membiarkan apa yang ada di tangan manusia dan tidak menengok kepadanya, serta tidak mengusiknya dengan apapun. Yakni tidak iri secara garis besarnya. Tidak iri pada kenikmatan orang lain. Silahkan dia menikmati, alhamdulillah. Saya juga bersyukur saja. Inilah yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 32. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Jadi kalau ada orang, sahabat, teman, tetangga yang mendapat kenikmatan, maka kita justru mengapresiasi dengan ucapan selamat. Kita tidak iri, tidak heboh dengan kenikmatan orang lain. Kenapa ya kok dia bisa ya? Nah, tidak. Kita mengapresiasi kenikmatan itu. Dalam hadis disebutkan, kalian jangan saling mendengki, jangan saling najasi, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi. Janganlah sebagian kalian membeli barang yang sedang ditawar orang lain. Nah ini, kalau ada orang yang sudah sedang menawar, satu barangnya cuma satu atau sedikit, kemudian orang membeli sedang tawar-menawar dengan si penjual, walaupun kita berkeinginan untuk membeli dan harganya kita sudah cocok, tapi orang lain ada di samping kita masih menawar, harganya berapa? 1 juta, boleh 800 ya. Nah, padahal kita mau membeli 1 juta nggak apa-apa. Kita tidak boleh kemudian, Pak saya yang beli Pak 1 juta. Itu tidak dibolehkan adabnya. Jika kita bersabar dulu, maka kita sudah berlaku dermawan. Yaitu kedermawanan membiarkan apa yang ada di tangan manusia. Silahkan dulu sampai deal mau batal atau jadi. Setelah orang itu tidak, misalnya harga 1 juta ditawar 900, mereka tidak mau, si penjual, oh nggak bisa Pak, 1 juta udah harganya pas. Oh ya sudahlah, nggak jadi saya. Baru kita masuk. Tapi selagi masih tawar-menawar, kita harus nunggu dulu. Walaupun harga itu bagi kita sudah oke, tetap bersabarlah. Jangan sebagian kalian membeli barang yang sedang ditawar orang lain. Ketika penawaran masih berlangsung, kita tidak masuk dulu. Itu adalah bentuk kedermawanan yang diajarkan Nabi SAW. Kemudian pesan Nabi berikutnya, dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara.
Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, maka tidak boleh menzaliminya, menelantarkannya dan menghinakannya. Takwa itu ada di dada. Beliau memberi isyarat di dadanya 3 kali. Cukuplah keburukan bagi seorang jika ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Harus dijaga. Sekali lagi ini bentuk kedermawanan. Salah satunya jangan kalian membeli barang yang sedang ditawar orang lain. Dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW bersabda, masih bentuk kedermawanan ini, tidak sempurna iman seorang dari kalian hingga ia menyukai bagi saudaranya apa yang ia sukai bagi dirinya sendiri. Nah, di sini maksudnya adalah kalau saudara kita mendapatkan kenikmatan, kita ikut suka dan mengapresiasi dengan ucapan selamat, itu bagian dari kedermawanan. Disebutkan ada seorang sahabat Nabi bernama Ukasah. Nabi SAW menyebutkan di hadapan sahabat lainnya tentang Ukasah ini dengan sebutan dia ahli surga. Kemudian ada seorang sahabat Abdullah Al-As radhiyallahu an, beliau ingin tahu apa kelebihan Ukasah sampai Nabi menyebutkan di hadapan para sahabatnya bahwa Ukasah ini ahli surga. Maka Abdullah ini sampai bermalam di rumahnya. Ya, apakah ada sholat malamnya yang luar biasa atau ada amalan lainnya yang luar biasa? Ternyata biasa-biasa saja. Setelah itu Abdullah bertanya kepada Ukasah, wahai Ukasah, Nabi menyampaikan kepadaku bahwa engkau ahli surga. Apa sih amalan khusus yang kau kerjakan? Kemudian, ya seperti yang kau lihat, aku biasa-biasa saja seperti halnya kalian. Juga sholat malam ya biasa. Ditanya lagi, apakah Nabi pernah memujimu? Kemudian Ukasah menyampaikan, oh iya pernah. Apa itu? Aku dipuji Nabi karena aku tidak pernah berbuat curang kepada seorang pun dan tidak pernah iri atau hasad kepada seorang atas karunia yang telah diberikan Allah kepadanya, serta aku dipuji suka mengucapkan selamat atas kenikmatan yang diterima orang lain. Subhanallah. Bapak Ibu, mengucapkan selamat atas kenikmatan yang diterima orang lain, itulah yang dipuji Nabi terhadap sahabatnya Ukasah dengan pujian dia ahli surga. Apabila ada saudara, kerabat, sahabat, tetangga kita mendapatkan kenikmatannya, maka kita mengapresiasinya. Selamat ya Bu, selamat ya Pak, semoga berkah ya Pak. Nah, itu amalan kedermawanan. Inilah yang diamalkan oleh Ukasah yang Nabi menyebutkan sebagai ahli surga, suka mengucapkan selamat atas kenikmatan yang diterima orang lain. Dan itu adalah salah satu bentuk kedermawanan. Membiarkan apa yang di tangan manusia, tidak mengusiknya, bahkan mengapresiasi. Selanjutnya yang ketujuh dari bentuk kedermawanan, kedermawanan dengan aktivitas badan dalam berbagai bentuknya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, pada setiap persendian salah seorang di antara kalian ada sedekahnya. Ada yang bisa dijadikan kedermawanan itu. Setiap hari yang padanya matahari terbit, lalu dia bertindak secara adil di antara dua orang adalah sedekah. Membantu orang berkaitan dengan hewan tunggangannya, lalu dia menaikkan ke atas punggung hewan tunggangan itu, mengangkatkan barang dagangannya, itu adalah sedekah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Setiap langkah kaki waktu seorang berjalan menuju sholat adalah sedekah. Menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Kita membungkuk,
mengambil kulit pisang di jalan, kemudian kita buang ke sampah, itu adalah sedekah. Itulah bentuk kedermawanan, kepedulian kita pada sesama. Agar orang lain tidak terpeleset, agar orang lain tidak tersandung, agar orang lain tidak tertusuk duri, maka kita menyisihkan kotoran-kotoran itu, penghalang-penghalang itu. Itu adalah bentuk kedermawanan dengan aktivitas badan. Diabadikan pula di dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 23-24, tentang Nabi Musa alaihissalam yang menolong orang yang sedang antri air. Allah berfirman yang artinya, dan tatkala ia sampai di sumber air di negeri Madian, ia, yakni Nabi Musa, menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang antri meminumkan ternaknya. Lalu ia menjumpai di belakang orang banyak itu 2 orang wanita yang sedang menambat ternaknya. Musa berkata, apakah maksudmu berada di sini? Sini orang laki-laki semua, 2 wanita itu sendirian. Kemudian ditanya, apa maksudmu berada di sini? Wanita itu menjawab, kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu selesai meminumkan ternaknya. Jadi menunggu sampai bubar itu antrian. Kemudian Nabi Musa menawarkan untuk memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Nah, ini pertolongan adalah bentuk kedermawanan dengan mengantri, ikut antri seperti Nabi Musa alaihissalam. Kemudian juga bentuk kedermawanan adalah mengunjungi sahabat atau kerabat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam Muslim. Ada seorang hendak mengunjungi temannya karena Allah. Maka Allah mengutus malaikat kepadanya. Malaikat itu bertanya kepada hati hamba itu, hendak kemana engkau pergi? Hati hamba itu menjawab, aku berkunjung ke tempat si fulan, seseorang. Malaikat bertanya, apakah ada keperluanmu padanya? Orang itu menjawab, tidak ada. Malaikat pun bertanya, apa karena ia berjasa padamu? Orang itu menjawab, tidak. Malaikat bertanya lagi, lalu karena apa engkau pergi menengoknya? Orang itu menjawab, aku bersahabat karena Allah. Malaikat itu berkata, sesungguhnya Allah telah mengutus aku kepadamu bahwa Allah mencintaimu karena kecintaanmu kepadanya dan Allah telah mengharuskan surga untukmu. Ini adalah salah satu di antara bentuk kedermawanan dengan mengalokasikan waktu, tenaga dan sebagainya, ya, untuk menjalin persahabatan, silaturahim, itu bentuk-bentuk kedermawanan yang disebutkan. Kemudian yang ke-8, kedermawanan dengan kesabaran dan menahan diri dari gangguan orang lain. Jadi ketika kita bersabar atas gangguan orang lain, itu sungguh berlaku dermawan. Ini merupakan kedermawanan yang besar pula pahalanya. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali yang memiliki jiwa yang besar dan kesabaran yang tinggi. Siapa yang tidak bisa menjadi dermawan dengan hartanya, maka dia bisa berderma dengan kesabarannya. Di antaranya Allah menetapkan hukum qisas, boleh membalas kezaliman. Namun siapa yang melepaskan hak qisasnya, hak pembalasannya, maka itu merupakan tebusan bagi dosanya. Nah, ini juga sebagaimana kita dapatkan dari beberapa ayat surat Asy-Syura ayat 40, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Allah memberikan hak qisas. Jadi kalau kita dizalimi, sebenarnya Allah membuka ruang untuk kita bisa membalas kezaliman itu setara. Tidak boleh lebih, tapi setara.
Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang jahat itu, yang berbuat zalim itu, maka pahalanya berada dalam tanggungan Allah. Allah besarkan pahalanya. Nah ini tadi, kedermawanan memaafkan orang lain itu bentuk kedermawanan. Sebenarnya dia diberikan hak oleh Allah untuk kisos. Silahkan kalau kamu membalas dengan setimpal. Tapi kalau kamu memaafkan, bersabar dan berbuat baik justru kepadanya, pahalanya berada dalam tanggungan Allah. Dalam ayat yang lain, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Allah besarkan pahalanya bagi orang yang bersabar tadi memaafkan. Dalam ayat yang lain, tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia di sisi Allah. Nah, ini bentuk kedermawanan, ya, menanggung beratnya kezaliman orang lain, tetap dengan bersabar dan memberikan ruang kemaafan. Dikisahkan seorang sahabat Nabi, Abu Damdam radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ya Allah, aku tidak mempunyai harta yang bisa kusedekahkan kepada manusia, maka aku bersedekah kepada mereka dengan kehormatan diriku. Siapa yang mencaci atau menuduhku, maka ia terbebas dari pembayaran tebusan kepadaku." Nabi mendengar ucapan ini, kemudian Nabi berkomentar, "Siapa dari kalian yang bisa berbuat seperti Abu Damdam, yakni membebaskan dari kisos, ya, membalas kezaliman yang Allah izinkan sebenarnya kepadanya." Kemudian Nabi memberikan komentar, sesungguhnya kedermawanan seperti ini bisa membersihkan hati, menenangkan dada, dan membuat seorang tidak bermusuhan dengan orang lain. Oleh karenanya ayat tadi disampaikan pahalanya berada dalam tanggungan Allah. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Ini adalah hak kisos yang diberikan. Tetapi barang siapa memaafkan dan berlapang dada, yakni berbuat baik, maka pahalanya berada dalam tanggungan Allah. Allah besarkan pahalanya. Dan ini adalah salah satu bentuk kedermawanan yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, kedermawanan dengan kesabaran dan menahan diri dari gangguan orang lain. Kemudian yang kesembilan, kedermawanan dengan akhlak budi pekerti yang baik ketika bergaul atau berhubungan dengan sesama. Tingkatan kedermawanan ini dapat mengangkat pelakunya ke derajat orang yang puasa pada siang hari dan sholat tahajud pada malam hari. Akhlak yang baik, budi pekerti yang baik saat bergaul, sungguh itu pahalanya besar. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Seorang mukmin yang berakhlak mulia, pahalanya sama derajatnya dengan orang yang menegakkan sholat sunnah dan menunaikan, yakni memperbanyak puasa sunnah. Dalam hadis yang kedua, seorang muslim yang berakhlak baik akan mendapatkan pahala yang derajatnya sama dengan orang-orang yang berpuasa sunnah, menegakkan sholat sunnah, dan selalu baca ayat-ayat Quran. Itu pahala orang yang bergaul dengan akhlak budi pekerti yang baik, dan itu bagian dari kedermawanan dengan akhlak. Ya. Kadang ini ada effort sebenarnya, akhlak ini ada effort, di situ yang Allah hargai sebagai bentuk kedermawanan. Jangan sekali-kali engkau menghina sesuatu pun dari hal yang ma'ruf, yang baik, sekalipun engkau menemui saudaramu dengan wajah yang berseri. Jangan kamu anggap remeh. Itu bentuk kedermawanan ketika berjumpa dengan orang lain dengan senyuman. Kemudian dengan ucapan-ucapan kata-kata yang baik.
Ucapan yang baik itu adalah sedekah. Jangan kamu remehkan. Itu adalah bentuk kedermawanan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah 83. Kita simak Bapak Ibu. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Jangan kalian menyembah selain Allah. Bertauhidlah. Kemudian berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kepada kaum kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Ini adalah bagian dari kedermawanan. Lanjutan ayat ini, dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Padahal sholat dan zakat adalah bagian dari rukun Islam, tapi disebutkan belakangan setelah Allah memerintahkan, ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Berlaku santunlah, ya, berakhlaklah yang baik. Maka ini sungguh Allah besarkan pahalanya, dan Allah sampaikan dari hadis Nabi tadi sebagai bagian dari kedermawanan. Yang terakhir, yang ke-10 adalah kedermawanan berupa sedekah harta. Jelas untuk kedermawanan dengan harta ini insya Allah kita banyak maklum, karena inilah yang banyak dijelaskan pula dalam Al-Quran, di antaranya surat Al-Baqarah. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam hari dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini juga bentuk kedermawanan. Tetapi kedermawanan harta ini hanya sebagian dari perintah berlaku dermawan. Banyak tadi, dari mulai kedermawanan dengan harta, dengan kedudukan, kehormatan, dengan kesabaran, ya, dengan tenaga, dengan kata-kata. Itu semua bagian dari kita berderma pada orang lain, dan salah satunya adalah kedermawanan dengan harta. Dalam ayat yang lain, mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan, hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kepada kaum kerabat, kepada anak-anak yatim, pada orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka Allah Maha mengetahuinya. Disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, orang ini mencapai kedudukan yang tinggi bukan karena banyak sholatnya, bukan karena banyak puasanya, bukan pula karena banyak ibadah haji, tetapi karena dua hal, kata Nabi. Kedudukan orang ini karena dua hal, yaitu memiliki sifat kedermawanan dan kecintaan yang tulus kepada sesama kaum muslimin. Dua amalan ini yang menjadikan hamba tersebut mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi berfirman sebagai ayat pembuka surat An-Nisa ayat 69, yaitu orang-orang yang mendapatkan nikmat. Siapa mereka? Para nabi, siddiqin, orang-orang syuhada, dan orang-orang yang soleh. Peringkat mereka dikaitkan dengan kemanfaatannya pada sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan disebutkan dalam hadis Imam Ahmad ini, kedudukan tinggi itu mereka peroleh karena kedermawanan dan kecintaan yang tulus kepada sesama kaum muslimin, yakni selaku berderma kepada sesama dengan berbagai macam bentuk kedermawanan itu, baik dengan kata-kata, dengan akhlak, dengan kesabaran menghadapi mereka, ya, dengan amal tenaga, pikiran, itu semua bagian dari kedermawanan, bukan sekedar
dengan harta. Harta termasuk di dalamnya. Inilah Bapak Ibu 10 macam kedermawanan dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim. Nah, satu pesan yang diingatkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bentuk kedermawanan yang tercela, yang benar-benar tidak dianjurkan sama sekali. Apa itu? Disebutkan kedermawanan yang paling buruk adalah kedermawanan memberikan pahala kebaikanmu kepada orang lain dengan hibah, dengan namimah, dengan dusta, pelecehan, dan penghinaan. Jadi ketika kita menggunjingkan orang lain, sesungguhnya kita diumpamakan mengirimkan pahala kepada orang yang kita gunjingkan. Pahala kita berkurang karena nambah dosa, pahala orang yang digunjingkan dapat pahala. Jadi seperti kita mentransfer pahala. Ini adalah bentuk kedermawanan yang tercela, ya, yaitu memberikan pahala justru kepada orang lain melalui keburukan kita. Adu domba, pelecehan, menghina orang, ya, ini semua bagian yang diingatkan jangan berlaku seperti itu. Kembali sebagai penutup, saya bacakan surat Al-Lail ayat 17-21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sayujannabuhal atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu. Ia menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Padahal tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhan yang Maha Tinggi. Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Allah jamin hamba itu akan mendapat kepuasan. Kita mendapatkan kepuasan jika kita berlaku dermawan dengan berbagai macam kesempatan kedermawanan yang telah dijelaskan di atas. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat untuk sama-sama kita terus berikhtiar memenuhi apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan, salah satunya tadi mengimplementasikan kedermawanan dalam berbagai bentuknya. Insya Allah saya yakin Bapak Ibu sudah mengamalkannya, tinggal kita menjaga keistiqomahannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya dipersilahkan bila ada yang ingin didiskusikan, saya berikan kepada Bu Lili untuk memandu diskusi kita pada kesempatan kajian pagi hari ini. Baik, jazakallah Pak Ustadz. Pak Ustadz ada dari Pak Mujiono. Oh ya, Izin bertanya dari Pak Mujiono, apakah 10 perilaku dermawan ini lebih utama dari beberapa amalan sunnah yang sudah disebut? baik. Tentu banyak pintu untuk meraih ganjaran dari Allah, ya. Seperti tadi untuk membandingkan dengan amal-amal sholat, puasa sunnah, ya, sholat sunnah, puasa sunnah itu terkalahkan sebenarnya pahalanya atau besar pahalanya dari akhlak yang baik ketika bergaul. Ketika berinteraksi berakhlak baik itu adalah bentuk kedermawanan. Bahkan disebutkan tadi orang yang berakhlak baik itu seperti orang yang mengamalkan sholat sunnah, memperbanyak puasa sunnah. Nah itu sebagai bandingan. Tapi bukan berarti saya mau berakhlak baik saja deh, saya tidak perlu sholat sunnah, tidak perlu puasa sunnah, karena masing-masing punya khasnya. Imam Al-Qayyim menggambarkan surga itu engkau akan mendapatkan kebun-kebun di surga. Tentu kita menginginkan kebun itu beraneka macam kebun buahnya atau tanamannya. Ya, kita tentu berbeda.
walaupun sama-sama baik misalnya. Ada kebun, pohonnya berisi pepaya semua, satu kebun. Tapi ada kebun yang kedua, ada pepaya, ada mangga, ada duren, ada pisang, ada salak, ada delima, ada kurma, semua satu kebunnya ada buah-buah bermacam-macam. Tentu kita ingin yang bermacam-macam. Nah, disitulah variasi amalan. Semakin bervariasi amalan kita dalam kebaikan, maka karunia Allah, ganjaran dari Allah juga makin bervariasi yang akan memuaskan kita. Jadi sama semua kita tunaikan, insya Allah Allah akan memberikan ganjaran yang pasti memuaskan hamba tadi. Begitu Pak Mujiono. Silakan Pak Buyono, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah, terima kasih Pak. Terima kasih Ustadz. Beliau. Baik, silakan Silakan ada yang lain. Ustadz, saya yang nanya deh kalau belum ada yang lain. Boleh, Ustadz, silakan Bu Lili. kadang kan kita bantu orang tuh misalnya cuma sekali, terus dia berterima kasih, terus kadang dia minta lagi untuk kedua kali. Dia itu udah merasa itu kayak kita udah merasa dia haknya gitu loh. Terus yang ketiga kali kalau kita nggak bantu, dia merasa oh itu kan udah kewajiban kamu untuk kebantu. Terus kita kan jadi ini orang kan kita cuma misalnya bantuan sekali hanya untuk pemancing gitu, untuk dia bekerja lebih lebih giat. Ya, Nah, kalau kita menolaknya itu takutnya jadinya takut zalim atau enggak Ustadz ya? baik ya. Kalau itu bukan bagian dari kewajiban, artinya amal sedekah yang sunnah, ya, bukan zakat maksud saya, maka tidak ada masalah. Itu hak kita bisa memberikan sesuai dengan pilihan kita, ya kan? Sesuai pilihan. Tapi ada kaidah yaitu prioritasnya tentu kepada orang-orang yang urgent membutuhkannya. Nah, yang urgent membutuhkannya kita bantu. Nah, itu urgensitasnya saja, tapi kewajiban tidak. Itu termasuk apa yang Bu Lili sampaikan itu termasuk adab, ya, termasuk adab juga nanti kita pelajari pada bagian kedua. Adab-adab memberi dan adab-adab menerima itu juga dijelaskan dalam syariat. Begitu Bu Lili. Baik Ustadz, saya jadi lebih dulu Pak Ustadz ya nanyanya. Ya, memancing ya untuk bagian yang kedua. Nah, silakan untuk yang lain Pak Ustadz. Untuk yang lain ibu-ibu bapak-bapak. Assalamualaikum. Iya silakan Bu Waalaikumsalam Sofi. warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Ini Silakan Bu andai kata. Sofi. Iya Pak. Ini andai kata memang bukan andai kata sudah terjadi Pak. Seseorang itu punya masalah penting dan besar menurut dia begitu. Lalu minta nasihat, minta saran. Terus ya kita pernah menyarankan kepada advokat aja minta sarannya. Ternyata ya kita mencoba untuk karena apa ya masih ada hubungan family tapi jauh gitu. Jadi kita juga memberikan saran-saran, banyak yang kita berikan saran itu Pak, sesuai dengan apa yang kita ketahui lah ilmunya begitu. Dengan begitu kita sudah memberikan saran, kita tuh perlu atau tidak Pak, kok sudah tidak ada kabarnya, terus apa itu dia itu menyampaikan atau tidak, terus bagaimana hasilnya itu, kita perlu menanyakan atau tidak Pak. Kalau anak-anak saya, udah Bu, enggak usah tanyakanlah, biar sajalah begitu. Jadi, Ya, tapi rasanya kayak ganjel gitu ya, ini gimana sih begitu loh, kok nggak ada kabar selanjutnya begitu Pak. Itu bagaimana Pak kalau begitu? baik. Kalau kita yang diminta pendapat, tadi Bu Sofi diminta pendapat, kemudian Bu Sofi memberikan pendapatnya, kemudian Iya, yang bersangkutan tidak menanggapi lagi, ya apa namanya, ya tidak ada kewajiban kita untuk mengingatkan, ya terserah mereka karena mereka cuma minta pendapat, tapi kita sudah memberikan saran, itu bagian dari kedermawanan kita. Ya, dengan oh memberikan solusi saran itu adalah kedermawanan, bukan sekedar dengan harta saja. iya, iya, Sudah, kalau memang yang bersangkutan boleh memilih kan antara iya, mengikuti pendapat kita atau tidak mengikuti pendapat kita, kalau itu berurusan dengan saran-saran,
dipersilahkan saja. Kita menghormati pilihan yang bersangkutan. Oh iya, iya Pak. Saya hanya Begitu, berpikir, Bu Sofi. iya, juga kadang-kadang berpikir begini, wah ini kalau bertanya kepada ahlinya, waduh, ongkosnya berapa ini? Bayarannya bukan main. Itu saya berpikir begitu dengan anak-anak. Ya, Ya, jadi terus ya kita sudah ikhlas lah begitu. Hanya maksud saya terus kelanjutannya itu enggak ada yang bagaimana dia cara cara mengerjakannya atau cara menyampaikan. Tapi saya juga tidak bertanya lagi sudah Pak. Apa iya, itu sudah benar Pak begitu? iya sudah benar, nggak apa-apa, Bu. Ya, jadi tidak perlu ditanyakan lagi begitu ya Iya, Pak ya. menurut saya yang penting Sudah. kita sudah menyampaikan saran, Ya, menjadi ya, pilihan yang bersangkutan, mau ya, ikuti saran kita atau tidak ikuti saran kita. Yang penting kita ya. sudah menerima dengan memberi masukan saran tadi. Saya kadang-kadang dengan anak-anak saja Pak, tidak dengan orang lain. Wah, ini kalau minta nasihat dengan seorang ahlinya, waduh, bayarannya berapa itu? Nggak gitu saja. Iya, Tapi iya. dengan anak-anak Pak, tidak saya sampaikan dengan dia enggak. Oke. Ya, jadi sudah benar ya Pak, tidak usah Iya, sudah ditanyakan benar, lagi. Bu Sofi. Iya, jadi tidak usah dilanjutkan begitu Iya, aja. iya. Baik Pak. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Iya. Silahkan yang lain. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya tapi di luar tema Ustadz. Ya, silahkan Bu Boleh? Erwin. Silahkan Bu Erwin. Iya. Ini kan dalam surat Yasin ada yang ayat 12 itu yang inna nahnu nuhyil mauta Ustadz ya. Ya, Boleh minta penjelasannya enggak itu maksudnya apa dari ayat itu tentang apa? Soalnya saya dengar katanya itu bisa untuk zikir, salah satu zikir untuk kesembuhan seorang yang sedang sakit gitu Ustadz. Apa itu betul atau bagaimana? ya, kalau dalil khusus berkaitan dengan ayat ini tidak, ya mungkin itu pendapat seorang saja ya. Ya, Ya. maksudnya kami menghidupkan orang yang mati, kami mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas mereka yang mereka tinggalkan, segala sesuatu yang kumpulkan dalam kitab ya. Itu dari sisi makna juga tidak khusus ya berkaitan dengan kesembuhan. Justru kalau terkait dengan sakit itu yang dijelaskan Al-Qur'an adalah doanya Nabi Ayub. Ya, ini masaniyad dzurru wa anta arhamur rahimin. Itu doanya Nabi Ayub yang diabadikan. Nah, sehingga doa itu yang kalau diabadikan berarti Allah merekomendasikan seolah-olah memberikan saran kalau kamu sakit berdoalah seperti Nabi Ayub kan sudah pernah berdoa dengan ini dan Allah sembuhkan. Iya. Ya, itu Rabbi inni masaniyad dzurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku sedang menderita sakit dan sesungguhnya Engkau Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, itu berarti kan memang doa khusus untuk kesembuhan. Iya. Itu lebih layak untuk kita baca. Kalau yang ini tadi mungkin saran dari orangnya, tapi dalil khusus saya belum menemukan. Begitu Ustadz. Iya. Baik Ustadz kalau gitu. Terima kasih. Assalamualaikum Baik, sama-sama. Silakan untuk yang lain. Pak Buana, silakan Pak Buana. Belum ada lagi Pak Ustadz. Saya boleh satu lagi Mbak Lili? Oh, silakan Bu. Ya, Pak Farad, saya selalu kalau pergi ke makam itu tuh selalu lihat ada orang-orang bapak-bapak yang menyodorkan untuk membantu membacakan ayat suci Quran di situ. Tetapi habis itu dia minta bayaran Pak begitu. Jadi kalau sebetulnya itu apakah sudah membacakan tapi minta bayaran gitu loh Pak? Itu apakah dibenarkan yang begitu? Pekerjaannya. Ya, ya. Ya, ya artinya di situ apa namanya memang tidak tepat aja Bu ya. Iya. Tepat kalau sampai kalau mau bertransaksi dalam konteks tadi harusnya sudah saling memahami dulu. Tidak boleh tiba-tiba Bu saya bacakan ya Quran kemudian dibaca setelah selesai Bu
ongkosnya mana Bu? Ah, itu nggak boleh karena itu Oh iya, transaksi iya, yang belum ada perjanjian, ada ijab kabulnya. iya, betul Pak. Itu Iya, nggak iya. boleh. Ya. Tapi kalau dari Oh, awal misalnya kita orang itu, Bu, saya bacakan nanti tapi saya dikasih tip. Nah, itu masih dibolehkan walaupun tidak layak sebenarnya untuk membacakan Quran, ya, mendoakan orang Ya, ya. tapi dengan bayaran itu nggak layak. iya, iya Pak, paham. Begitu Bu Sofi. Ya, terima kasih Pak Wasrat, Mbak Lili, terima kasih. Ini dari Pak Mujiono lagi, Pak Ustadz. Ya, silakan. Gimana Bu Lili? Ada situasi sedang puasa Arafah. Ada teman butuh bantuan yang memerlukan tenaga dan energi yang mendatangkan puasa bisa batal. Capek, lemes, haus, dehidrasi. Pilihannya kita tolak membantu atau membantu dengan risiko tidak bisa lanjut puasa. Baik, ya. Hmm. Bila yang disebut jelas di situ Pak Mujiono nyebut puasa sunnah, maka lebih afdol untuk membangun kemaslahatan pada sesama pilihannya daripada mempertahankan puasa sunnahnya. Gitu. Kecuali puasa fardu Ramadan misalnya, maka tidak bisa dikorbankan kecuali menyangkut nyawa. Ya, kalau menyangkut nyawa maka puasanya bisa dibatalkan, dikodok nanti. Tapi kalau bukan menyangkut nyawa, maka tetap kita berpuasa kalau puasanya fardu atau puasa Ramadan. Sedangkan puasa sunnah, kemaslahatan untuk orang lain lebih diutamakan. Jadi korbankan puasa sunnah, bantu tadi karena memerlukan tenaga dan sebagainya. Nanti insya Allah cukupkan puasa sunnahnya dengan pilihan ada peluang yang lain. Begitu Pak Mujiono. Bahkan kasus atau kisah Abu Dzar bersama Salman Al-Farisi. Ya, Salman Al-Farisi bertamu ke rumah Abu Dzar siang hari. Kemudian Abu Dzar menjamu Salman, diberikan hidangan dan minuman. Kemudian ketika hidangan itu hanya diberikan kepada Salman, Salman bertanya, loh kamu nggak ada? Abu Dzar mengatakan, maaf saya sedang puasa. Kemudian Salman berkata, kalau kamu puasa, ya saya nggak enak kalau saya makan dan minum. Nah terus, lalu masa lu udah bilang makan minum aja? Enggak, kalau kamu tetap puasa ya saya nggak makan nggak minum. Ya, kalau kamu mau ingin saya makan dan minum, kamu harus makan minum juga, batalkan puasamu. Kemudian Abu Dzar terpaksa karena permintaan Salman begitu membatalkan, tapi puasa sunnah dia. Setelah batal, sore harinya atau malam harinya berjumpa dengan Nabi, Abu Dzar bertanya kepada Nabi, menceritakan, ya Rasulullah siang tadi Salman ke rumahku, aku sedang puasa, aku beri hidangan kepadanya, makan dan minuman. Tapi Abu Dzar tidak mau memakannya kecuali aku ikut makan dan minum juga. Kemudian Nabi tersenyum dan berkata, Salman benar. Nah dari situ dijadikan dalil, kalau tamunya ingin kita tuan rumah yang puasa sunnah juga makan, maka lebih afdol pilihannya kita yang tuan rumah membatalkan puasa. Kecuali kalau tamunya mengikhlaskan. Jadi ya udah nggak apa-apa kamu puasa, saya tetap makan, jadi saya dapat jatah 2 malah ya. Nah itu nggak apa-apa. Jadi kalau tamunya ingin yang tuan rumah juga ikut makan, maka itu lebih utama bagi tuan rumah membatalkan puasa sunnahnya. Begitu Pak Mujiono. Jadi kalau untuk pekerjaan yang tadi Pak Mujiono sampaikan, insya Allah ya mengorbankan puasa sunnahnya lebih afdol untuk membantu orang lain atau sesama. Iya, iya. Gimana Bu Lili, masih ada? Maaf Ustadz, ini Bunda lagi ke toilet. Oh baik Memir. Baik, mungkin Bapak Ibu sekalian bila tidak ada Yang lagi. saya Ustadz.
Oh, Mungkin kalau mangga Bu Gomba, silahkan Bu Gomba. mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya bertanya. Silahkan Bu. Kedermawanan Ustadz, kedermawanan dan aktivitas sehari-hari itu apakah di sini hendak dijelaskan oleh Ustadz bahwa kedermawanan itu nilainya lebih tinggi dan hadiahnya spesial gitu ya Ustadz? Ya, pertama memang tadi di awal kedermawanan pada sesama itu nilainya besar di sisi Allah, itulah di antara yang menentukan derajat pula di surga. Seperti dalam surat An-Nisa tadi itu disebutkan berdasarkan urutan kata Imam Qayyim. Inji, Nyun Ya, sewu Ustadz, ya. Nyun satu. Itu prolognya pertanyaan saya nanti, Ustadz menjawab pertanyaan saya gitu Ustadz, boleh? Boleh, silahkan. Inji. Ya, jadi di sini dalam penjelasan Ustadz seluruhnya kedermawanan itu adalah berharga ya, lebih berharga dari. Tapi Ustadz di dalam situ ada budi baik yang baik, ada sabar, ada membiarkan seseorang mendapat haknya, jadi kita nggak boleh nyinggung-nyinggung. Ya. Nah itu kan semua kehidupan biasa Ustadz. Jadi di mana letak dermawan dengan itu, begitu Baik, Ustadz? ya. Terima kasih Bu Gomba untuk memancing penjelasan lebih detail tadi. Jadi konsepsi kedermawanan itu yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim untuk mengklarifikasi bahwa kedermawanan hanya dengan harta. Kedermawanan yang diperintahkan Allah bukan sekedar dengan harta. Kedermawanan dengan harta itu hanya sebagian dari makna kedermawanan. Kedermawanan itu bisa dengan kata-kata. Kedermawanan bisa dengan pikiran dan ide. Jadi ketika kita menyumbang ide, itu kedermawanan. Kedermawanan bisa dengan kesabaran. Jadi ketika kita diganggu orang, misalnya di forum, misalnya gitu ya, di forum diganggu orang. Nah, sebenarnya kita punya hak untuk meladeni orang itu. Ya, meladeni. Tapi kita udahlah, bersabarlah gitu ya. Itu sebenarnya bentuk kedermawanan. Mungkin maka ada teman, kamu digituin masa diem aja? Lawan dong, lawan kok. Udahlah, saya dermawan aja. Ya, saya memilih kedermawanan saja. Saya bersabar. Jadi bentuk kesabaran menahan diri itu kedermawanan untuk tidak meladeni orang lain. Kemudian kedermawanan dengan tenaga tadi mengangkatkan barang, ya, itu juga bentuk kedermawanan. Sampai kedermawanan kedudukan. Dia punya kedudukan tapi digunakan untuk membela yang benar, gitu ya. Kan mempertaruhkan kedudukannya. Kalau ketahuan dia mungkin malah seperti Nabi Musa tadi diusir oleh Firaun, gitu, dipecat dia dari jabatannya. Padahal dia hanya membela hak orang. Nah, itu bentuk kedermawanan. Menjaminkan hutang juga bagian dari kedermawanan. Misalnya ada yang butuh tapi nggak kenal. Kamu kenal nggak sama dia? Kenal. Gimana dia? Insya Allah baik, saya jamin lah. Itu bentuk kedermawanan, menjaminkan, mempertaruhkan harga dan kehormatan dirinya untuk jaminan. Itu bentuk kedermawanan. Kemudian juga di macam kedermawanan yang tertinggi adalah kedermawanan dengan nyawa, berkorban jiwa. Itulah para syuhada, orang pahlawan-pahlawan itu. Dia kan mempertaruhkan nyawa, bukan sekedar harta. Nah, itulah macam-macam kedermawanan yang harus dipahami. Jadi tidak sekedar dengan harta. Tapi harta adalah sebagian dari macam kedermawanan. Begitu penjelasannya Bu Gomba. Alhamdulillah, jadi Bu itu Gomba seperti juga insya Allah termasuk di dalamnya. Kedermawanan dengan waktu, tenaga, alokasi untuk UI itu suatu yang luar biasa. Ya, insya Allah Ustadz. Kadang-kadang tapi rancu juga Ustadz. Kalau itu udah kebiasaan ya. Dan emang itu suatu keharusan. Namanya uang urep ya kudu ngono, istilahnya gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang ya. Tapi ini kedermawanan sederet ini berarti dia sedang memicu ya.
membuat kerenteknya hati umat ya Ustadz ya, Betul, supaya ya. mereka makin bersemangat untuk Makin berbuat itu. bersemangat karena Ini nggak biasa loh ya, ini betul, dermawan ya. loh ini, gitu ya. Iya, ya Ya seperti betul Ustadz. Inggih. alokasi waktu sampai ke Darmais dari Bintaro. Itu kan kedermawanan alokasi waktu. Inggih. Nah, itu bentuk, Iya. Bu. Inggih. Ya, insya Allah Allah berkahi Amin. Mudah-mudahan aktivitas Ustadz. Bu Gomba di Yayasan Onkologi Anak Nasional. Amin amin. Satu lagi boleh Ustadz? Silahkan, Bu. Inggih. Itu Ustadz, kedermawanan tertinggi. Ustadz memberikan contoh para pahlawan, para jagoan itu. Wah, itu udah paling keren, dia tertinggi. Iya, Manusia itu diberi oleh Allah kebisaan yang lain daripada yang lain adalah mereka punya akal. Bisa itu akal dia ya untuk menjadi pahlawan. Saya hendak membela bangsa, itu akal dia. Nah, terus kapan akal itu kan dari Allah. Terus orang yang sederhana, yang biasa, tapi dia kepengen mempunyai yang paling tinggi, tapi nggak dapat akal. Ya, udah nasib gitu ya Ustadz ya. ya, disitulah taufik namanya, Bu, ya. Artinya Ya. untuk beramal Di situ itu, lainnya ya. ya, Iya, untuk beramal, amal itu kan beragam. Amal yang beragam. Tadi contoh kedermawanan ya, bentuknya beragam. Ada bisa dermawan dengan harta, ada bisa dermawan dengan kesabaran, ada bisa dermawan dengan akhlak, budi pekerti, ada yang dermawan dengan kedudukan, gitu kan? Nah, Allah berikan kesempatan, ada orang yang diberi kedudukan, silahkan kalau kamu mau berdermawan. Ada yang diberikan harta, silahkan kalau kamu berderma dengan harta, gitu ya. Tapi ada orang yang tidak mendapatkan kedudukan misalnya, maka dia pilihannya diberikan kedermawanan dengan kesabaran. Jadi inilah taufik Allah berikan, makanya kita harus bersyukur dengan karunia Allah yang Allah telah siapkan untuk kita, sehingga kita bisa memanfaatkan. Ya, seperti sehat itu adalah karunia untuk kita bisa memanfaatkan berderma dengan kesehatan kita pada sesama. Iya. Dengan waktu yang luang itu bagian dari kedermawanan kita pada sesama. Bahkan dengan melihat itu istimewa sekali Ustaz. Itu syukur paling besar itu. Gelap Betul. gitu kalau merem gitu. Iya, betul Ustaz. Iya, kita Matur bisa nuwun bayangkan. Ustaz. Sama-sama Bu Komba. Assalamualaikum. Baik, ada yang lain. Makasih Bu Gomba. Apa kabar Bu Gomba? Alhamdulillah, Ceng Lili Cahayu matur nuwun diberi kesempatan. Inggih. Belum ada lagi Pak Ustadz. Belum ada lagi, mungkin kita bisa cukupkan dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sebelum mengakhiri, saya review kembali terkait dengan macam kedermawanan ini. Saya akan share di layar kembali untuk kesimpulannya. Ustadz, kita nambah satu boleh nggak sih? Silahkan Bu Komba. Ini singkat aja kok Ustadz, pendek banget. Ya. Kedermawanan dengan harta. Ada orang yang hartanya banyak, lalu ada orang yang cuma sedikit. Tapi sama-sama gemar dan senang gitu ya. Ya. Lalu sebatas mana yang namanya dermawan? Hartanya yang sampai berapa bagian yang namanya dermawan? Karena kalau kegedean jadi merusak diri sendiri biarpun dia ingin. Ya, ada nggak batasnya? Gitu. Kalau batas jumlah sih tidak ada Bu ya, tidak ada batas jumlahnya, tapi tetap dalam ukuran yang memang tepat, layak bagi kehidupan orang lain dan bagi dirinya sendiri, tergantung urgensitasnya Bu ya. Tergantung urgensitasnya orang yang dibantu. Kalau ketika orang yang dibantu itu memang membutuhkan sangat, kemudian dia mengorbankan dirinya, ya tanpa pokoknya tidak boleh sampai berbuat zalim pada yang memiliki hak lebih besar gitu kan? Ya, tidak boleh berbuat zalim. Itu batasannya. Baik, Ustadz matur nuwun. Baik. Nah, ini 10 hal tadi dari macam kedermawanan yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim
Yang pertama, kedermawanan dengan pengorbanan jiwa. Jadi yang disedekahkan itu jiwanya, Bu. Ya, nyawanya itu. Inilah para pahlawan. Lebih besar lagi juga. Kemudian kedermawanan dengan kekuasaan atau kedudukan. Dia mempertaruhkan kedudukan atau jabatannya untuk membela orang lain. Nah, itu kedermawanan juga. Karena dia mempertaruhkan kedudukan. Dikasih obat lambung. Kemudian yang ketiga, kedermawanan dengan ketenangan dan istirahatnya. Nah, itu seperti Bu Gombak tadi itu. Kedermawanan dengan ilmu. Kedermawanan dengan mempertaruhkan kehormatan diri. Ya, seperti memberi jaminan kepada orang. Dia mempertaruhkan kehormatan dirinya. Kemudian kedermawanan dengan membiarkan apa yang di tangan manusia. Tidak iri, tidak dengki, bahkan mengapresiasi dengan ucapan selamat. Ada orang yang mendapat nikmat, selamat ya, itu bagian dari kedermawanan. Jadi jangan dikira ucapan selamat itu pahalanya kecil. Ya, ucapan selamat kalau tepat, bertepatan dengan kondisinya, itu sungguh pahalanya besar. Bahkan Nabi, tadi saya nukilkan hadis Nabi SAW memuji salah seorang sahabatnya, Ukasa, dia ahli surga. Ternyata setelah ditelisik, kenapa dia disebut Nabi ahli surga? Karena suka mengapresiasi orang lain dalam kenikmatan. Kalau ada dapat kenikmatan, misalnya ada temannya baju baru saja, misalnya bagus ya bajunya, Masya Allah ya. Dari mana bajunya? Nah, itu sudah mengapresiasi, cuma tidak perlu berlebihan. Ya. Nah, itu bentuk yang kedua. Yang keenam, membiarkan apa yang di tangan manusia. Kemudian yang ketujuh, kedermawanan dengan aktivitas badan. Tadi seperti ditanyakan Pak Mujiono ya. Dengan mengangkat barang dan sebagainya sampai terkorbankan puasa sunnahnya karena lelah dan haus. Kemudian yang kedelapan, kedermawanan dan kesabaran dan menahan diri dari gangguan orang. Sabar, 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 sabar. Itu bagian dari juga kedermawanan. Tidak meladeni orang lain yang berbuat buruk kepada kita atau berbuat kezaliman. Kemudian yang kesembilan, kedermawanan dengan akhlak budi pekerti yang baik. Itu juga bagian dari kedermawanan dan kedermawanan berupa harta benda. Demikian Bapak Ibu macam kedermawanan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bicarakan tentang adab-adab dalam berlaku kedermawanan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah limpahkan keberkahan dan limpahan rahmat untuk kita beserta keluarga semuanya. Allah selalu jaga kesehatan kita dan keafiatan kita, dimudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.